pada agenda sore ini, insya Allah kita akan membahas mengenai update gerakan Green Wakaf, khususnya terkait proyek penanaman Tamanu. Pada Q&A kita sore ini, kami mengundang Mas Muhammad Ziauddin, SPT, sebagai Koordinator Penanaman Tanamu Green Wakaf sebagai narasumber kita, untuk bisa sharing dan mengenai update terbaru dan mungkin sharing terkait proyek penanaman tanamu pada Green Wakaf. Agar diskusi kita berjalan lancar untuk penyajian acara, insya Allah kami persilakan Mas Ziau nanti untuk menyampaikan materinya selama 30 menit ke depan, dan setelah materi selesai mungkin sekitar 15 menit kita akan buka sesi Q&A atau tanya jawab jika ada para peserta yang ingin bertanya kepada narasumber. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Mas Muhammad Ziauddin untuk menyajikan materinya ya Mas ya. Mungkin bisa di share screen. Baik, sudah. Kan ya, oke. Halo, share screen-nya sudah kelihatan? Ya, sudah Mas. Oh iya, Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua diketemukan di acara Q&A masalah proses perkembangan Amanu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ziauddin. Di sini saya diamanatkan jadi koordinator penanaman Amanu. Mungkin kita awali dengan awal proyek Green Wakaf yang pada bulan, kalau nggak salah bulan Maret ya 2022, itu kita ada dua proyek waktu itu, yang di Firdaus Memorial Park. Ini kita bersama tim Firdaus Memorial Park, dan ada satunya lagi di Maret, 1 tahun yang setelahnya itu, di tanggal 17 Maret 2023 di kampus Paramadina, Paramadina Cijantung kalau nggak salah. Cipayung, mohon maaf, ya, Cipayung. Terus di penanaman Firdaus Memorial Park itu awalnya kita menanam di tinggi sekitar 70 cm. 70 cm. Nah, ini lahannya jadi di jalan samping kirinya ini pemakaman, dan samping kanannya ini masih kosong. Jadi kita tanam di sekitar jalan, antara lahan yang sudah terpakai dan lahan yang belum terpakai. Nah, perkembangan setelah 6 bulan setelah tanam itu, kalau tingginya di 90 cm ya, 90 cm sampai 94, itu ada penambahan tinggi sekitar 24 sampai 28 cm setelah 6 bulan. Awal itu musim kemarau, jadi penyiramannya kemungkinan kurang optimal di situ. Terus perkembangan setelah 12 bulan setelah tanam itu setinggi orang dewasa, jadi sekitar 160 sampai 170 lah. Dan ini ada videonya, 150 ya.
Ini tadi yang saya sebutkan penanamannya di jalan antara lahan yang sudah terpakai untuk pemakaman dan lahan yang belum terpakai. Ini pokoknya keadaannya seperti ini. Alhamdulillah pemupukan 1 kali, 2 kali, pemupukan 2 kali, dan penyiraman rutin sudah dilaksanakan oleh pengelola di Firdaus nomor 4. Nah, kita lihat nih, di kiri kanan jalan, yang setelah 1 tahun penanaman ya. Jadi kondisinya lahannya seperti ini, banyak rumput liar. Jadi memang kondisinya lahan tersebut tidak ideal untuk penanaman pohon biasa. Tapi kalau dengan pohon pemanu, insya Allah masih bisa berkembang dengan baik. Nah, ini penanaman di lahan lainnya. Ini kita yang di Cipayung itu tadi para mandinya. Dan ini adalah laporan yang dari Garut. Di Garut ini lahannya di pemakaman. Ini bukan lahan wakaf, tapi lahan warga untuk awal dulu gerakan bikin wakaf. Dan ini ada di sekitar bukit. Untuk perkembangannya, update-nya kita masih belum tahu update-nya seperti apa di sana. Ini waktu itu sudah berjalan hampir 1 tahun. Penanaman dari pohon 50 cm. Nah, ini kegiatan dalam persiapan pohon tamando. Kebetulan kita pembibitannya ada di Jonggol, Jonggol Farm. Ini biji taman yang sudah dibersihkan, dan ini yang sudah disemai di dalam media tanam. Ini waktu penyiraman. Penyiramannya dengan pakai baskom, jadi baskomnya yang dialirin. Ini pengiriman waktu saat di Cipayung. Dan ini pohon bibit tamando yang terkirim. Nah, mengapa gerakan wakaf ini fokus menanam tanaman tamando? Ini bisa ambil gambar dari website G4. G4 itu website study forest, yaitu studi kehutanan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea waktu itu. Ini manfaat dari tanaman tamando yang pertama yaitu sebagai restorasi lahan dan biodiversity konservasi. Ini menghasilkan biofuel, prospeknya itu bisa menghasilkan madu dari lebah, potensial juga untuk kombinasi dengan tanaman kembang sari, limbahnya pengolahan dari biji tanaman itu bisa untuk pakan ternak. Ini bisa untuk farmasi, dan kayunya itu bisa menjadi papan sebagai pembuatan kapal. Ini benefit hasil dari tanaman tamando yang perlu kita ketahui. Kenapa kita menanam tamando? Itu yang pertama sebagai pembenah lahan ya, sebagai pengolahan yaitu lahan tambang atau lahan kritis. Yang kedua sebagai restorasi lahan. Yang ketiga itu memberi manfaat bagi penanamnya. Manfaatnya seperti apa? Yang paling berdampak ekonomi yaitu sebagai bahan farmasi, karena kita tahu farmasi harganya masih masih menggiurkan, yaitu virgin tamano oil yang dijual
Itu di marketplace itu kisaran antara 300 sampai 500 ribu per liter. Itu didapat dari berapa biji. 1 hektar tanaman tamanu bisa menghasilkan 10 ton dengan kisaran pohon 10 ribu. Dengan kisaran pohon jumlahnya 100 sampai 200 pohon. Itu menghasilkan 10 ton dan rendemennya itu kisaran 10%. Jadi biji tamanu yang baik untuk menghasilkan minyak farmasi yaitu setelah pengeringan matahari 1 sampai 2 bulan. Nah, ini prosesnya. Opsi keterlibatan apa dan skema gerakan seperti apa di Green Wakaf? Itu yang pertama wakaf uang. Jadi investasikan dulu hasilnya investasi itu untuk menanam tanaman. Yang kedua itu wakaf melalui uang, dibelikan bibit atau akuisisi kebun tamanu. Nah, untuk akuisisi kebun tamanu kita masih belum ada kebun tamanu yang uh, bisa kita akuisisi. Insya Allah lah nanti jika ada teman-teman di sini yang mempunyai kebun tamanu sebelumnya lokal itu bisa kita kerjasamakan, bisa kita akuisisi. Nanti perlu ada skema wakaf. Yang ketiga itu bundling wakaf dan infak itu mulai 100 ribu. Bekerja sama dengan pemilik lahan itu juga belum kita lakukan. Dari ketiga ini wakaf uang, wakaf melalui uang dan buat banding wakaf dan infak itu belum kita lakukan. Yang kita lakukan yaitu yang opsi keempat yaitu 100% infak bibit ditanam di lahan wakaf. Bibit ditanam di lahan wakaf itu 100% dana dari infak. Contohnya ada di Firdaus Mineral Park milik Sinergi Foundation dan di lahan Universitas Paramadina di wilayah di daerah Cipayung. Nah, proyek Green Wakaf dalam waktu dekat itu kita insya Allah tanggal 5 Mei akan menanam di Aqsa Farm. Aqsa Farm itulah di atas lahan wakaf milik Pak Safi'i Antonio atau yang biasa kita kenal yaitu foundernya 212 Ahmad. Nah, di lahan Aqsa Farm ini insya Allah kita menanam 50 pohon. Konsepnya silvopastur nanti akan dikombinasikan dengan ayam kampung free range rencananya. Bagi teman-teman yang insya Allah mau berkontribusi atau ingin melakukan penanaman langsung di lokasi, bisa kita uh, bertemu nanti di tanggal 5 Mei 2024. Insya Allah. Untuk informasi lebih lanjut, bisa kontak Kang Sadam di nomor WA yang tertera atau melalui Instagram Green Wakaf Official atau bisa ke LinkedIn Green Wakaf Project. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita bisa tanya jawab. Silakan Mbak Amanda. Terima kasih Mas Ziau atas pemaparannya. Jadi untuk sebagai singkatnya untuk merangkum apa yang disampaikan Mas Ziau tadi, yang pertama itu Mas Ziau menyampaikan itu terkait update dari proyek penanaman Green Wakaf sebelumnya, yaitu sekitar tahun kemarin itu kita ada kerjasama dengan salah satu lembaga wakaf juga itu untuk penanaman di Firdaus Memorial Park yang sekarang itu pohonnya juga sudah tumbuh. Tadi sudah hampir 1 tahun terkait penanaman tersebut. Dan ada beberapa kendala tadi seperti Mas Jo informasikan itu mungkin ketika musim kemarau, mungkin perkembangan dari penambahan pertumbuhan tinggi pohon juga sempat mengalami kendala, tapi setelahnya saat ini pohon tersebut juga sudah mulai mengalami penambahan dalam tinggi dari pohon tanamu tersebut. Itu yang kedua, tadi juga sempat disampaikan terkait em,
kenapa sih Green Wakaf sendiri itu memilih penanaman pohon tanamu dari sekian mungkin beberapa pohon yang mungkin bisa ditanam gitu, tapi Green Wakaf sendiri saat ini fokus untuk penanaman pohon tanamu itu karena mempunyai tanamu itu mempunyai beberapa kelebihan. Itu salah satunya nanti hasil dari buah tanamu itu sendiri bisa dimanfaatkan untuk jadi minyak farmasi dan bisa jadi kosmetik dan bahan biofuel juga dan mungkin masih beberapa manfaat lainnya. Selain itu, saat ini juga Green Wakaf sedang ingin melanjutkan proyek penanaman kita yang sebelumnya sudah dilakukan mungkin hampir 1 tahun yang lalu di Firdaus Memorial Park dan juga ada juga proyek tanah penanaman juga sebelumnya mungkin yang skalanya lebih kecil yang sempat di-sharing juga dan ke depannya saat ini juga kita lagi fokus untuk persiapan untuk melakukan proyek penanaman di bulan Mei itu kerjasama dengan Aksa Farm gitu teman-teman semua. Jadi sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman yang hadir bisa langsung raise hand kalau ingin menanyakan secara langsung. Tapi kalau memang tidak memungkinkan untuk open mic, mungkin bisa juga menanyakan di kolom chat ya teman-teman. Jadi nanti saya bantu untuk menanyakan ke Mas Ziau dan akan langsung dijawab oleh Mas Ziau sendiri. Saat ini sudah ada satu penanya itu dari Al ya. Di kolom chat kita itu em, eh, bertanya tentang sampai saat ini apa kendala terbesar dari penanaman yang telah dilakukan gitu. Mungkin sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, mungkin Mas Zio bisa bantu untuk menjawab terlebih dahulu. Kepada Mas Zio, saya persilahkan. Ya, baik, baik, Amanda, terima kasih. Nah, tadi saya apa yang ingin nanya? Hmm. Jadi, apa kendala terbesar dari penanaman yang telah dilakukan? Nah, itu kendalanya yang, halo, Ya, halo. koneksi, ya, Eh, koneksinya enggak ya? iya, Ah, tadi agak sempat terputus, Mas. iya, tadi nge-lag ya. Ya, Iya, ada, itu. Jadi, kendala terbesar dari penanaman yang telah dilakukan yaitu kita di sini itu personel Green Wakaf itu kan sukarela dan posisinya itu bukan di satu tempat. Mungkin yang di daerah Jabodetabek ada berapa ya? 3 atau 5 lah. Nah, jadi yang lain itu ada di tempatnya masing-masing. Kayak saya ada di Kota Malang, terus teman-teman yang lain ada yang di Jogja, ada juga eh, di luar Jawa. Jadi ketika ada penanaman, kita insya Allah bisa ngumpul. Tapi setelah itu, setelah eh, perawatan, kita belum tentu bisa datang langsung untuk melihat seperti apa sih perawatannya. Dan setelah kita oleh eh, tim yang di lapangan, tim di lapangan itu umumnya mereka masih punya mindset begini ya, karena tanaman tamanu ini bisa hidup di segala kondisi, istilahnya dilihat pun bisa hidup. Nah, itu yang kadang-kadang kita jadi bumerang malahan, malah mereka pikir ya udah nggak usah dipupuk, nggak usah disiram, toh nanti bisa hidup. Nah, ternyata di lapangan tidak seperti itu, teman-teman. Jadi harus untuknya kita harus melakukan pemupukan, harus melakukan penyiraman, mungkin sampai tinggi yang tadi sampai setinggi orang dewasa. Itu artinya perakarannya sudah masuk di perakaran yang istilahnya kompatibel lah dengan tanah tanah tersebut, walaupun tanah tersebut gersang, walaupun tanah tersebut tidak ideal, walaupun tanah tersebut kritis. Nah, itu
sebenarnya harus kita persiapkan. Dan penanaman kita waktu itu tuh pas di musim kemarau, itu kendalanya seperti itu. Nah, karena siapnya teman-teman yang punya lahan itu eh, bisanya waktu musim kemarau. Sebenarnya kita pengennya sih ada yang bisa musim penghujan, tapi ya terkendala masalah cuaca mungkin untuk acara seremonial itu tidak memungkinkan kalau musim hujan juga. Dan nanti di Tovam juga seperti itu. Mei itu sudah memasuki awal musim kemarau. Ya, mudah-mudahan nanti kita beri saran lah ke teman-teman juga yang tangan, terutama yang punya lahan untuk yang kita tanemin itu untuk awalnya kita siram dulu. Kita siram pakai air irigasi atau pakai air sumur sedapat mungkin ada pertumbuhan 10 sampai 50 cm sampai perakaran itu sempurna. Itu mungkin yang jadi kendala kita di penanaman. Terima kasih Mas Diau atas tanggapannya. Mungkin dari eh, Al atau ada pertanyaan lanjutan ataukah dirasa sudah cukup mungkin. Eh, Kalau masih ada pertanyaan lanjutan, mungkin bisa diinformasikan di kolom chat atau mungkin bisa open mic juga dipersilahkan. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, menunggu tanggapan dari Al, mungkin jika kalau ada teman-teman yang ingin bertanya langsung juga kita persilahkan karena masih ada waktu ya sekitar 10 menit lagi. Nah, ya mungkin tambahan ya, insya Allah kita juga lagi sedang mengirim bibit tamanu sejumlah 5 kilogram ke salah satu istilahnya salah satu apa ya pegiat juga lah, pegiat di Malaysia. Saya, oh ini ya saya lanjutkan dulu. Jadi di Malaysia itu namanya Pak Muhammad. Ini dia mempunyai mempunyai kebun kelapa sawit dan keadaannya sekarang pohon kelapa sawitnya sudah mulai eh, kurang produktif lah. Jadi kemungkinan mereka mereka saya sebut mereka karena mereka ternyata Pak Muhammad ini ada timnya. Jadi untuk istilahnya pembenah tanah dari eh, taman itu tersebut, insya Allah akan ditanam di pinggir sungai. Nah, nanti perkembangannya seperti apa? Nanti insya Allah setelah bibit itu terkirim dan disemai, eh, ditanam, kita informasikan lagi di acara selanjutnya. Terus ini ada pertanyaan dari Ini ada pertanyaan lanjutan Mas Mas seperti Guten ya. ya dari Ah, Al ini tadi kan mungkin dari penjelasan mungkin penanaman m- maksudnya mungkin sepertinya tantangan kalau misalnya kita ingin oh dari pohonnya menanam sendiri pohon. ya. Betul Mas. Tadi kan Ya, mungkin dari jawaban banyak ketika proses penanam tantangan dari Green Wakaf ketika proses iya. penanaman seperti itu. Iya, kalau dari pohonnya sendiri sih, dari biji yang kita tanam, kita semai ya, mulai dari biji. Jadi dari biji itu sekitar 20%-nya lah yang tumbuh. Informasi dari Jonggol Farm yang menyemaikan. Jadi kalau kita membenihkan 100 biji, itu yang tumbuh hanya 20 biji. Terus dari situ eh, kita semaikan sampai ketinggian di 70 cm. Itu kalau pengairannya kurang teratur, itu bibit tanaman itu bisa mati. Jadi beberapa dari bibit tanaman itu di polybag kita ada yang mati.
seperti itu. Nah, terus setelah ditanam itu kan perakarannya masih belum sempurna, masih belum kuat. Ibaratnya kan dari media tanam yang ideal kita taruh di lahan yang kurang ideal, yang kritis tadi seperti itu. Nah, itu kan harusnya butuh penyesuaian. Nah, jika pohon itu tidak mendapatkan air yang cukup, apalagi eh, pupuknya juga kurang atau kita serahkan aja di alam, itu kemungkinan ya ada kematian di situ, pohonnya layu lah atau stunting, pertumbuhannya kurang sampai akarnya itu nanti menjadi sempurna. Nah, itu dan tantangannya di pohon tamanu sendiri sebenarnya sih bukan bukan jadi tantangan ya di pohon-pohon lain seperti pohon buah itu mulai produktif dari umur 2 sampai 3 tahun baru berbunga. Nah, kadang-kadang kita yang nggak sabar dengan hal itu baru setahun kok masih kayak gini-gini aja kan. Sebenarnya masih ada 1 sampai 2 tahun lagi kita harus merawat pohon tersebut. Itu seperti itu pandangan penanaman pohon. Terima kasih Mas Ziau atas jawabannya. Mungkin selanjutnya ini juga ada pertanyaan dari Mas Erik itu dari dokumen Green Wakaf Framework, sejauh mana kesesuaian kerja tim Green Wakaf dengan Green Wakaf Framework dan asistensi apa yang dibutuhkan dari pemerintah. Oh, Ya, iya. ini sebenarnya tantangannya dari tim internal sendiri ya. Jadi selain kerja tim Primata dengan Primata Framework, ini sebenarnya kita waktu awal-awal itu masih istilahnya kita mau kemana sih arahnya. Kita waktu itu sempat diarahkan oleh Ustadz Mamin Iqbal, ya udah kita dihilirisasi aja, istilahnya kita jualan eh, produk Tamanu atau ngolah sampah atau bikin istilahnya proposal yang menghasilkan uang dan uangnya itu nanti untuk kegiatan penanaman Tamanu. Nah, tapi setelah itu dari koordinator Mbak Lisa dan Mbak Sadam waktu itu udah kita fokus di tanam Tamanu aja. Insya Allah nanti lah aja ada jalan. Ada kita mulai lagi lah tanam tamu lah itu nanam tamu di mana, nah, di mana saja yang penting ada lahan, utamakan yang lahan wakaf seperti itu. Akhirnya eh, kita bekerja sama dengan Sinergi Foundation, Universitas Paramadina, dan nantinya sama Aksa Farm itu di atas lahan wakaf. Nah, untuk lahan yang bukan wakaf gimana? Silakan nggak apa-apa seperti yang di Garut itu. Di Garut itu warga lokal menanam, tapi kita tidak bisa intervensi di situ. Istilahnya sejauh mana perkembangannya kita juga belum tahu. Soalnya tantangannya seperti ini. Ketika warga lokal kita kasih tanaman, mereka anggap ini bantuan dan jika bantuan itu harus ada biaya tanam dan biaya perawatan. Sedangkan kita di infak kita ada budget sekitar 100.000 lah dari mulai bibit sampai perawatan itu. Dan bagi per pohon, bagi warga lokal itu nggak cukup untuk menanam pohon. Sedangkan proyek-proyek lain di pemerintah itu satu pohon itu bisa 300.000 untuk perawatannya. Nah, kita tanyakan ke warga-warga lokal yang menanam, gimana Pak perkembangannya? Mereka eh, menjawab, tapi juga ada tambahannya. Mas, ada dana lagi nggak untuk kita perawatan seperti itu? Sedangkan kita nggak ada dana untuk itu. Dan asistennya apa yang dibutuhkan dari pemerintah? Sebenarnya ini pemerintah sudah ada program untuk full lah, untuk percepatan deforestasi seperti itu. Tapi eh, untuk sejak eksekusinya eh, kita yang juga belum dapat informasi seperti apa seperti itu. Nah, kemarin kita juga
ada dukungan dari pemerintah untuk menanam di Karimun Jawa. Nah, kita sudah membuat proposal untuk eksekusinya. Itu kita nunggu dari pencairan dari proposal itu, apakah disetujui apa enggak, itu masih mengambang. Ya, mudah-mudahan setujui, karena di sana disiapkan lahan 50 hektar untuk penanaman. Dan itu lahan dengan kerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintah desa dan kecamatan. Terus sebenarnya sih selama selama program energi terbarukan ini masih belum jelas di tataran pemerintah sendiri, walaupun itu sekarang udah ada carbon exchange, ada IDX karbon juga, tapi di penerapannya masih menggunakan lahan sawit. Nah, itu jadi uh, zero carbon itu dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha sawit yang lahannya puluhan ribu hektar. Sedangkan posisi Tamanu sendiri di mana? Itu yang kita masih belum dapat porsinya. Nah, karena kita masih proses penanaman seperti itu. Dan harus lahannya siapa yang kita tanam seperti itu. Potensinya seperti apa? Mungkin potensi di atas kertas menguntungkan ya. Tapi eh, untuk istilahnya menjadi lah menjadi bagian ekonomi yang utama itu masih belum belum ada lah yang bisa kita jadikan standar seperti itu. Ini Eh, itu Mas Erik, kalau ada lagi mungkin. Ya, terima kasih Mas Ziau. Terima kasih juga Mas Erik atas pertanyaannya. Mungkin kita buka untuk satu penanya terakhir jika ada untuk menutup diskusi kita sore ini. Mungkin jika Mas teman-teman masih ada yang ingin memberikan pertanyaan atau menanyakan sesuatu terkait Green Wakaf, terkait proyek penanaman tanamu, atau mungkin terkait hal-hal lainnya mungkin bisa di-share, bisa buka mic-nya, atau mungkin jika ingin mengetik juga mungkin bisa ditaruh di kolom chat ya, nanti kita bantu untuk memberikan jawaban dari Mas Yao. Mungkin Oh ya, mungkin ada sedikit tambahan lagi ya. Katanya ya, juga eh, istilahnya japri ke saya itu dari luar pulau ingin menanam tamanu. Sebenarnya kita bisa mengakomodir ya. Asalkan pengirimannya mereka tanggung, dan itu memang pengirimannya itu lumayan, dan eh, berapa kali itu 3 orang lah itu bertanya gimana potensinya, siapa off-takernya, kita masih belum bisa jawab sampai sejauh itu. Nah, karena kita juga belum punya off-taker sendiri. Nah, mungkin bagi teman-teman di sini yang ada istilahnya kenalan lah, eh, pabrik kosmetik atau farmasi atau staker yang siap menampung hasil dari biji tanaman tersebut, nah, itu bisa eh, kita carikan polanya nanti seperti apa. Apakah kita tanam eh, masif di Pulau Jawa atau kita tanam dengan lahan yang luas di luar Pulau Jawa. Nah, itu hitung-hitungannya sih sudah ada, tapi eksekusinya kita yang masih belum bisa sampai sejauh eh, sampai sejauh perhitungan, bukan itu kan ya, sampai sejauh praktek secara ekonomis seperti apa, seperti itu. Jadi itu juga merupakan tantangan bagi kita. Mudah-mudahan tim dari Green Wakaf dan Wasit masih selalu mempunyai mempunyai istilah semangat lah dalam gerakan Green Wakaf ini. Dan teman-teman yang lain, insya Allah nanti pasti bukakan jalan lah
Seperti itu. Terima kasih banyak Mas Ziau. Mungkin juga tadi sambil kita menunggu pertanyaan dari peserta, mungkin sudah tidak ada pertanyaan. Mungkin terakhir saya ingin merangkum semua pembicaraan hari ini. Jadi dari teman-teman dari pertanyaan tadi, jadi saat ini teman-teman kita sudah melaksanakan apa dua proyek penanaman. Itu yang pertama di bekerja sama dengan Sinergi Foundation di lahan wakaf dari Sinergi Foundation. Itu bentuk kerjasamanya adalah kita menanam di lahan wakaf dan pendanaan melalui infak seperti itu. Dan kedua memang ada di Universitas Paramadina. Itu lahannya juga dari pihak universitas dan kita juga punya bibit dari Green Wakaf itu. Dan yang terakhir ini yang insya Allah dalam waktu dekat ini adalah dari untuk kerjasama dengan Aksa Farm itu di lahannya Aksa Farm. Jadi mungkin dalam skemanya nanti juga pendanaan itu mungkin saat ini kami masih dari bersifat infak ya. Biasanya dari tim Green Wakaf juga selalu selalu open untuk dari teman-teman mungkin yang ada yang ingin berkontribusi belum bisa melalui kontribusi langsung menanam pohon mungkin yang ada rezeki berlebih bisa membantu dengan menyalurkan infaknya untuk penanaman pohon tamanu di lahan wakaf yang memang eh, dikerjasamakan seperti itu. Terus juga memang saat ini juga ada beberapa tantangan yang dialami, tapi insya Allah memang eh, kalau kita masih istiqomah untuk menjalankan program-program penanaman ini, seperti yang Mas Ziau informasikan juga, walaupun memang saat ini belum diketahui posisi Tamanu sendiri untuk bisa eh, apa ya mendapat pendanaan mungkin dari sisi pemerintahan juga mungkin sampai saat ini juga kita masih berjalan pada skema-skema mungkin lebih ke kerjasama dengan pihak-pihak lainnya gitu ada beberapa em, lembaga-lembaga wakaf juga, ada beberapa lembaga-lembaga universitas seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti ke depannya ada ingin mengajak bekerja sama mungkin atau ingin berinfak atau ingin menanyakan lebih lanjut tentang Project Green Wakaf itu sendiri, ini juga sudah diinformasikan kontak personnya itu atas nama Bang Sadam. Mungkin jika teman-teman di sini ada yang mempunyai pertanyaan lanjut atau ingin tertarik untuk menanam tanamu juga, mungkin bisa kontak kita lewat kontak person kita atau mungkin DM di Instagram kita seperti itu. Mungkin untuk terima kasih teman-teman semua yang telah hadir sore ini. Mungkin terima kasih juga Mas Ziau sudah bersedia untuk menjadi pembicara kita sore ini dan memaparkan update terkait proyek penanaman tanamu itu tanamu Green Wakaf. Dan mungkin kita tutup pertemuan kita sore ini karena sudah tidak ada pertanyaan juga dan sudah hampir waktunya juga sesuai eh, jam kita. Jadi kurang lebihnya sebagai moderator saya mohon maaf. Mungkin sebelum menutup agenda kita sore ini kita akan mengadakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Mungkin Mas Yao bisa di stop share screen-nya. Ya, baik. Heeh. Oke.
Oke, terima kasih Mas Diau. Mungkin teman-teman yang bisa membuka kameranya mungkin bisa dipersilahkan untuk membuka open kameranya. Kalau memang berhalangan, eh, nggak apa-apa nanti kita foto profil picture-nya aja. Mungkin saya kasih aba-aba sebentar ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih teman-teman semua yang telah menyempatkan hadir dalam rangka ngabuburit juga nih sebelum berbuka. Semoga dilancarkan dan dimudahkan puasa Ramadan kita karena sudah masuk 10 terakhir juga. Dan semoga pembicaraan dan diskusi kita sore ini bermanfaat dan bisa menambah eh, semangat kita untuk mungkin membantu pelestarian lingkungan kita dengan menanam pohon seperti itu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Saya tutup agenda kita sore ini dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Mas. Semua.